Demi mencapai kedewasaan, anak laki-laki di depannya mengurung orang tuanya di goa dalam 10 meter selama 2,5 bulan, bahkan buang air kecil dan besar di kantong plastik. Adik perempuannya memasukkan lumpur ke dalam kantong plastik, mengikatnya dengan rapi dan menyerahkannya kepada ayahnya. Lalu dengan ayunan yang kuat melemparkan kantong itu keluar. Namun dengan begitu banyak lemparan, kesalahan tak terelakkan. Yang lebih keterlaluan, sementara orang tuanya kelaparan dan mengunyah kulit pisang, John yang berusia 12 tahun menguasai mobil mewah ayahnya. Ia pergi ke ATM terdekat dan melihat saldo di rekeningnya. John langsung gembira. Ia telah merencanakan hari ini selama seminggu. Awalnya ia menaburkan bubuk tidur ke dalam minuman. Ia menggunakan tukang kebun keluarga sebagai subjek uji. Melihat pria itu tiba-tiba pingsan, John segera menghampiri dengan tongkat kayu dan menyodok tukang kebun itu 2 kali. Setelah memastikan ia benar-benar pingsan, ia mengeluarkan $100 dari sakunya dan memasukkannya ke saku celana sebagai kompensasi. Malam itu ia membuat anggota keluarganya satu persatu hingga pingsan. Ia kemudian menyeret mereka keluar satu persatu, menempatkan mereka di troli dan membuang mereka ke dalam lubang yang ia temukan. Lubang itu adalah tempat perlindungan serangan udara tersembunyi jauh di dalam hutan sangat terpencil. Keesokan harinya adiknya terbangun lebih dulu. Ia langsung panik karena lingkungan yang asing baginya. Ayahnya juga melihat sekeliling bingung, namun tak lama kemudian mereka bertiga menyadari ada yang tidak beres. John menirukan suara orang tuanya meminta tukang kebun itu dipecat. Ia berencana untuk sepenuhnya menikmati masa dewasa selama masa ini. Namun hanya 3 hari kemudian sahabat ibunya muncul. Namun John punya rencana. Ia berbohong bahwa kakeknya telah meninggal beberapa hari yang lalu dan orang tuanya telah pulang bersama saudara perempuannya untuk menghadiri pemakaman dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kebohongan itu membuat wanita itu tetap tidak curiga. Setelah berhasil mengusir sahabat ibunya, John teringat keluarganya di dalam lubang. Ia gemetar saat mendekat. Orang tuanya mempertanyakan tindakannya, tapi John tetap diam dan hanya melemparkan ayam goreng yang dibawanya ke dalam lubang. Ia kemudian mengabaikan orang tuanya yang marah dan meninggalkan hutan. Sekembalinya ke rumah, ia memulai hari-hari bermain gamenya yang riang. Sementara itu, ketiga orang di dalam goa berusaha memanjat keluar, tapi usaha mereka sia-sia. Lubang itu begitu dalam dan tak berdasar sehingga mustahil untuk memanjat dengan tangan kosong. Saudari yang kelaparan itu meraih makanan dan hendak makan, tapi ayahnya menghentikannya. Namun rasa lapar memaksa mereka untuk makan. Sementara itu di rumah, John bermain piano dengan santai, tak terpengaruh oleh hujan deras di luar. Bertolak belakang dengan kenyamanan John saat ini, ketiga orang di bawah lubang itu sangat menderita. Karena pintu masuk goa terbuka, hujan deras membasahi mereka. Baru keesokan harinya John teringat akan keluarganya di dalam goa. Untuk mencegah mereka mati kedinginan, ia dengan penuh perhatian membawakan pakaian dan selimut untuk ketiga orang itu. Sang ibu memohon agar John berbelas kasih dan membiarkan mereka pergi. Namun John tetap diam, melemparkan barang-barangnya ke dalam goa dan pergi. Karena bosan di rumah, ia mengundang seorang teman sekelas. Mereka bermain air di kolam, bermain-main dengan bebas, bertingkah seperti orang dewasa, melakukan apapun yang mereka suka tanpa ada yang menghalangi. Kemudian ia mengambil bahan-bahan dari kulkas dan meniru orang dewasa dalam membuat makanan. Namun John yang sedang asik bermain melupakan orang tua dan saudara perempuannya di dalam goa.